PT Pertamina Patraniaga adalah anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak dan gas. PT Pertamina Patraniaga memiliki 8 kantor regional dan mengelola puluhan depot minyak milik Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa hari terakhir muncul dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina antara periode 2018 sampai 2023. Dan tentu hal ini mengguncang pasar, mengguncang sektor energi nasional kita. Penetapan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifasya Haan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya mengungkap praktek yang diduga merugikan negara secara sistematis. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang ketat mengenai pengelolaan sumber daya energi, celah-celah masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun tentu ini masih dugaan. Dugaan korupsi ini berkaitan dengan kebijakan prioritas pemanfaatan minyak bumi dalam negeri yang seharusnya diutamakan untuk kebutuhan masyarakat sebelum melakukan impor. Namun justru terjadi pengkondisian yang menyebabkan produksi minyak mentah dalam negeri tidak terserap sepenuhnya, sehingga impor menjadi opsi utama. Hal ini tentu memicu pertanyaan besar bagi masyarakat tentang integritas tata kelola di tubuh Pertamina, serta pengawasan terhadap kebijakan energi nasional. Dengan adanya kasus ini, publik kembali mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas di sektor energi kita, terutama pengelolaan di perusahaan milik negara. Kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai penyedia energi utama juga menjadi taruhan utama, karena sektor ini memiliki peran yang utama, peran yang vital dalam ekonomi nasional kita. Oleh karena itu, investigasi yang menyeluruh serta langkah penegakan hukum yang tegas tetapi juga harus sesuai dengan fakta diperlukan untuk mengembalikan kredibilitas tata kelola energi nasional kita. Kasus korupsi di Patraniaga Pertamina berawal dari adanya aturan yang mewajibkan PT Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri sebelum melakukan impor. Ketentuan ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 42 tahun 2018 yang menegaskan bahwa kebutuhan minyak mentah harus dipenuhi terlebih dahulu oleh kontraktor kerjasama KKS domestik. Namun dalam prakteknya kadang terjadi pengkondisian di dalam rapat terkait dengan optimalisasi hilir yang mengakibatkan bahwa produksi kilang dikurangi sehingga minyak mentah dalam negeri tidak terserap sepenuhnya menurut media. Modus yang digunakan dalam dugaan korupsi ini adalah dengan menolak minyak mentah dari KKS domestik dengan alasan spesifikasi yang tidak sesuai dan dianggap kurang menguntungkan secara ekonomi. Dengan dalih ini, pasokan minyak dari dalam negeri yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan nasional malah dialihkan untuk ekspor, sementara untuk kebutuhan dari dalam negeri kita melakukan impor. Praktek ini membuka peluang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang diduga memperoleh manfaat dari kebijakan impor minyak tersebut. Dampak dari praktek ini sangat signifikan, baik bagi keuangan negara maupun stabilitas energi nasional. Dengan meningkatnya ketergantungan pada impor terhadap minyak, maka harga minyak dalam negeri menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi global, yang pada akhirnya dapat berimbas pada harga bahan bakar bagi masyarakat. Selain itu, ketidaktransparan dalam pengelolaan minyak bumi juga berpotensi menghambat investasi dan inovasi di sektor energi domestik, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Kita coba lihat, kita putar beberapa video terkait dengan kasus korupsi terakhir di Patraniaga. Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait impor bahan bakar minyak. Tersangka utama, Direktur Pertamina Patraniaga Rifasya Haan bersama beberapa pejabat lainnya diduga mengimpor BBM dengan kadar RON 90, setara Pertalite, namun dilaporkan sebagai RON 92, Pertamax. BBM tersebut kemudian dioplos untuk mencapai standar Pertamax, praktik yang tidak diperbolehkan.
Selain itu, terdapat markup dalam kontrak pengiriman menyebabkan negara merugi hingga 193,7 triliun rupiah. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam tata kelola impor dan distribusi BBM di Indonesia. Ya, jika kasus ini benar, maka ini adalah sebuah skandal yang tidak bisa dimaafkan dan harus diusut sampai tuntas berapa kerugian negara yang juga harus dikembalikan ya untuk kebutuhan nasional kita. Tetapi seharusnya di perusahaan sebesar Patraniaga ya yang bertanggung jawab terhadap distribusi, hilirisasi dari produk-produk Pertamina, termasuk memenuhi kebutuhan pasar kita untuk BBM yang digunakan oleh masyarakat, maka proses dari pembelian, pengadaan, ya, pembelian sampai dengan distribusi harus diawasi. Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya pengawasan ketat dan tata kelola sumber daya energi nasional. Jika praktek serupa dibiarkan berlanjut, bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, tetapi juga ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada stabilitas harga bahan bakar. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh, agar tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mencegah kejadian yang serupa di masa depan. Ya, dari kasus Patraniaga ini sebenarnya saya yakin bahwa pasti ada pihak-pihak tertentu, pihak eksternal yang terlibat gitu ya, yang punya kepentingan ekonomi. Tetapi saya rasa yang namanya swasta itu kepentingannya adalah kepentingan profit. Tetapi kepentingan profit itu kalau dikendalikan melalui regulasi yang tepat dan juga pelaksana dari Pertamina juga menjalankan prinsip-prinsip good governance, tata kelola yang baik, sebenarnya peluang itu bisa terhindarkan. Sebenarnya ini kesalahan berjamaah kalau menurut saya, sehingga ya kita harus menjadikan ini sebagai tonggak, sebagai foundation untuk menjadikan distribusi energi, tata kelola energi dan distribusi energi nasional itu menjadi lebih bertanggung jawab, akuntabel, transparan, dan juga lebih adil buat masyarakat kita semua. Pemerintah dan regulator harus memperkuat mekanisme pengawasan dalam pengelolaan sumber daya energi nasional, terutama ya Pertamina ya sebagai pelaksana tugasnya. Reformasi dalam tata kelola energi perlu dilakukan agar tidak ada lagi celah bagi oknum untuk memanfaatkan kebijakan demi keuntungan pribadi atau kelompok itu saja. Selain itu, peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan energi juga menjadi krusial agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap sektor energi harus dipulihkan dengan langkah-langkah yang konkret yang menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas itu betul-betul dijalankan. Jangan sampai juga direksi ini menjadi korban juga dari upaya yang dilakukan oleh segelintir kelompok masyarakat gitu ya, yang kebetulan memiliki kekuatan, kemudian yang menjadi korban adalah direksi sebagai pelaksana begitu ya, karena dikendalikan oleh mafia gitu ya. Kasus ini tidak boleh berhenti pada penindakan hukum saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ini menjadi momentum untuk melakukan perubahan transformasi yang sistemik ya dalam tata kelola energi nasional kita. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat memastikan bahwa sumber daya energi dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi. Untuk mengatasi hal ini dan untuk mencegah hal-hal yang serupa, tata kelola minyak mentah dan produk kilang, ada beberapa yang mungkin bisa dilakukan. Memang yang jadi persoalan di energi kita, kilang-kilang minyak kita itu yang menjadi pusat pengolahan minyak mentah itu tidak punya kemampuan untuk melakukan pengolahan dengan sumber daya atau bahan baku baru yang dari Timur Tengah, yang dari Amerika, yang dari Rusia. Sudah tidak memiliki spesifikasi yang mampu mengolah itu, dan kilang-kilang di Indonesia itu sudah kilang-kilang tahun 1960-an, kilang-kilang yang sudah lama gitu ya. Dan untuk melakukan reformasi itu sebenarnya ya kilangnya itu harus diperbaiki gitu ya, supaya kita memiliki kemampuan untuk mengolah minyak mentah, baik itu minyak mentah dalam negeri maupun minyak mentah dari luar negeri yang kita impor untuk kebutuhan minyak mentah yang didistribusikan untuk pasar dalam negeri maupun yang akan kita ekspor sehingga menghasilkan devisa bagi negara ini. Jadi kita tidak akan menjadi korban. Jadi langkah pertama adalah melakukan tata kelola atau transformasi tata kelola Pertamina di sektor energi ini ya, evaluasi dan perbaikan sistem pengadaan minyak mentah secara menyeluruh
termasuk mekanisme seleksi audit yang ketat terhadap pemasok domestik maupun mereka yang terlibat di dalam impor. Tetapi hulunya tata kelola terkait dengan kilang minyak di Indonesia itu harus benar-benar diperbaiki dan negara harus mau berinvestasi. Pertamina harus berinvestasi untuk kilang-kilang minyak di Indonesia supaya kita ini surplus produksi kita dan kita itu impor minyak mentah diolah, bukan impor minyak jadi. Kalau itu terjadi maka kita akan surplus devisa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah transparansi dalam pengambilan keputusan bisnis di Pertamina dengan menerapkan kebijakan open governance dan melibatkan lembaga pengawas yang independen. Apalagi ya misi atau visi Bapak Presiden Prabowo salah satunya adalah kita harus mandiri secara energi. Kalau Indonesia mandiri secara energi dan kita malah melakukan ekspor dari energi kita, maka tentu kita akan surplus devisa kita, gitu ya. Kita akan surplus perdagangan kita, tidak akan terlalu banyak membebani keuangan negara. Dan kita tidak akan tergantung terhadap impor minyak dengan mengoptimalkan produksi minyak dalam negeri dan membangun infrastruktur yang lebih efisien. Kalaupun impor ya kita impor crude atau minyak mentah kemudian diolah tadi ya. Sehingga kita memiliki keuntungan karena mungkin anggap aja 20% dikonsumsi di dalam negeri, kemudian 80%-nya kita ekspor kembali gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lakukan penegakan hukum yang transparan dan tegas. Proses hukum yang transparan terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat tinggi di Pertamina, harus dilakukan untuk memastikan bahwa akuntabilitas publik itu dilakukan. Kemudian pengembalian kerugian negara melalui penyitaan aset atau mekanisme lain guna memulihkan dampak finansial yang timbul dari kasus ini. Penguatan hukum bagi pelaku korupsi energi akan memberikan efek jerah dan mencegah praktik serupa terjadi di masa depan. Saya kira memang masalah energi ini harus menjadi prioritas utama diselesaikan oleh kabinet yang sekarang. Karena kalau kita tata kelola energi bagus, kemandirian energi terjadi, maka ini akan menjadi satu langkah yang sangat baik, menjadi fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi kita 8%. Kalau energi kita tata kelolanya tidak selesai, maka ke depan ini akan terus membebani. Kita akan sulit menjadi negara maju kalau sektor energi ya. Kemudian nanti di lain kesempatan saya ingin membahas sektor pangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah penguatan pengawasan dan regulasi. Revisi peraturan Menteri ESDM agar lebih spesifik dalam mengatur pemenuhan kebutuhan minyak domestik dengan sanksi tegas bagi para pelanggar ya. Kalau saya sebagai orang swasta sebenarnya berpikir bahwasannya harusnya perbaikan kilang minyak itu karena itu adalah bisnisnya Pertamina dan Pertamina sebenarnya bisa memanfaatkan dana yang begitu besar sekali itu untuk melakukan transformasi kilang minyak dalam negeri kita, baik untuk kebutuhan pengolahan dalam negeri maupun pengolahan minyak mentah dari luar negeri untuk kebutuhan distribusi yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga gitu ya. Sehingga PT Patraniaga ini sangat profesional nantinya, benar-benar fokus kepada distribusi, tidak perlu memikirkan belanja yang ada risiko dipermainkan oleh pihak eksternal. Kemudian harus dilakukan peningkatan pengawasan internal termasuk mekanisme whistleblowing system yang efektif bagi karyawan untuk melaporkan apabila terjadi penyimpangan. Kemudian pengawasan yang ketat ya, supervisi yang ketat oleh lembaga yang kredibel ya seperti KPK, BPK dan lembaga terkait untuk pencegahan korupsi dan kemungkinan pihak-pihak eksternal yang ingin mencari rente memanfaatkan bisnis yang sangat gurih ya di Pertamina karena ini melibatkan transaksi yang ratusan triliun bahkan ribuan triliun dalam setahun. Kemudian mendorong partisipasi publik dan transparansi informasi. Publik harus diberikan laporan berkala terkait dengan keuangan dan kebijakan impor minyak agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengawasi proses tata kelola energi. Pemberdayaan media dan organisasi masyarakat sipil untuk ikut mengawasi kebijakan dan sektor energi dan mencegah potensi penyimpangan. Dan yang terakhir, kita sebagai masyarakat luas juga harus bertanggung jawab terhadap pemanfaatan energi nasional ini. Ingat bahwa setiap BBM yang kita konsumsi ini sebagian besar ini adalah subsidi. Dan semakin ketergantungan kita kepada subsidi semakin membebani keuangan negara. Kemudian di dalam proses pengadaan dan sebagainya ketika itu ada pihak-pihak yang mencari rente, mencari keuntungan, maka di situ menjadi pusat potensi korupsi gitu ya. Sehingga saya rasa kita semua harus bertanggung jawab bersama-sama untuk melakukan perbaikan tata kelola energi nasional kita
menuju Indonesia maju. Saya rasa kalau memang betul-betul Presiden Prabowo dalam 5 tahun ke depan, kita bisa memperbaiki tata kelola energi yang tidak membebani keuangan negara, maka ini menjadi modal yang sangat positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita di atas 8%. Bagaimana menurut kalian? Apakah kasus korupsi ini merupakan kepentingan kelompok Pertamina, atau ini kepentingan pihak mafia di luar Pertamina, atau ini mungkin bagian daripada politik? Berikan komentar Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Miracle.